Martial, who had surely won it for Manchester United. In the dying seconds of added time, Anthony Martial has surely... Paul Pogba buka suara saat Manchester United menang di Liga Champions. Paul Pogba memberikan selamat kepada rekan-rekan setimnya setelah Manchester United meraih kemenangan telak dengan skor 4-1 atas Istanbul Başakşehir dalam laga teranyar di Liga Champions. Namun Pogba kembali tidak dilibatkan dalam tim, dengan manajer Ole Gunnar Solskjaer mengungkapkan bahwa sang gelandang tim nasional Prancis menepi akibat cedera engkel yang telah menghantuinya sejak musim lalu. Engkelnya membengkak. Kami berlatih bersama kemarin namun dia tidak merasa baik. Pagi ini saya mendapatkan konfirmasi bahwa dia tidak bisa bermain, kata Solskjaer. Sang gelandang berusia 27 tahun itu kemudian memberikan selamat kepada rekan-rekan setimnya di Instagram. Ia mengunggah sebuah foto mereka dengan disertai caption, "Kerja bagus kawan-kawan." Sebelumnya, Pogba juga telah absen pada saat Manchester United meraih kemenangan tipis 1-0 atas West Brom di Liga Inggris pada akhir pekan kemarin, setelah mengalami masalah sepulangnya dari timnas Prancis. Masih belum diketahui apakah ia mengalami masalah engkel yang sama seperti musim lalu atau tidak. Cedera itu sempat membuatnya absen pada hampir sepanjang musim. Itu membatasi jumlah partisipasinya menjadi hanya 16 laga saja di Liga Inggris dengan mencetak gol sekali saja, selagi masa depannya kembali dibicarakan karena ia kembali mengalami periode yang berat di Old Trafford. Manchester United diam-diam membidik bintang muda Villarreal. Manchester United kembali terlibat persaingan di bursa transfer pemain. Klub elit Inggris itu sedang memburu bintang muda Villarreal Samuel Chukwueze. Pemain 21 tahun itu tampil luar biasa bersama Villarreal sejak musim lalu. Chukwueze digadang sebagai salah satu pemain muda paling menjanjikan di Eropa saat ini. Setan Merah yang awalnya dikaitkan dengan Chukwueze. Setan Merah mulai dikabarkan membidik pemain berkebangsaan Nigeria itu sejak akhir pekan kemarin. Persaingan mendapatkan Chukwueze semakin sengit. La Razón melaporkan Liverpool dan Everton juga berminat mendapatkan tanda tangan Chukwueze yang berposisi sebagai winger itu. Untuk mendapatkan Chukwueze, Setan Merah harus menyiapkan dana besar. Villarreal mematok klausul pelepasan Chukwueze 71 juta pound sterling. Chukwueze masuk radar United karena butuh winger baru. Di musim panas 2020, Setan Merah gagal merekrut winger buruan utamanya, Jadon Sancho dari Borussia Dortmund. Sancho masih diminati Setan Merah. Akan tetapi klub yang bermarkas di Old Trafford itu juga terus mengincar alternatif lain. Salah satunya adalah Chukwueze. Van de Beek girang oleh Gunnar Solskjaer kasih peran baru di Manchester United. Donny van de Beek semakin menikmati peran barunya sebagai gelandang bertahan di Manchester United. Peran ini sudah dimainkannya saat United kalahkan Istanbul Başakşehir. Dia main sebagai gelandang bertahan bersama Fred pada formasi 4-2-3-1 yang dipakai Setan Merah. Meski main di posisi ini, keinginan Van de Beek untuk menyerang tak terbendung. Ini sangat bagus. Di beberapa pertandingan Setan Merah, saya main sebagai nomor 10, terkadang pelatih membutuhkan saya untuk posisi kontrol bola, itu tak masalah buat saya. Terkadang saya main di posisi itu di Ajax, ujarnya seperti dikutip Manchester Evening News. Pemilihan skuad yang tepat ini membuat permainan United lebih efektif. Selain Cavani, Rashford dan Martial yang menemukan posisi tepat, pelatih United Ole Gunnar Solskjaer juga menempatkan Van de Beek di posisi seharusnya sebagai starter. Menanggapi formasi ini, Solskjaer memberikan komentar. Dia mengomentari posisi Martial yang main di kiri. Formasi ini sudah dicoba Solskjaer saat melawan West Bromwich Albion di Liga Inggris pekan lalu. Martial seperti hidup kembali main di sayap kiri. Saya senang dia bisa main kembali di posisi kiri untuk United. Saya senang lihat cara dia main di posisi kiri, ujar Solskjaer seperti dikutip Manchester Evening News. Setelah menang besar, Setan Merah jangan terlena, kini Manchester United alihkan fokus ke Southampton. Gelandang Manchester United, Donny van de Beek meminta timnya tidak terlalu terlena dengan kemenangan melawan Istanbul Başakşehir. Ia menyebut Setan Merah kini harus fokus ke pertandingan di akhir pekan nanti.
Manchester United sukses memetik kemenangan besar dini hari tadi. Mereka sukses menumbangkan Istanbul Başakşehir dengan skor 4-1. Manchester United akan kembali beraksi di Liga Inggris pada akhir pekan nanti. Mereka akan berhadapan dengan Southampton di lanjutan pertandingan Liga Inggris. Van de Beek menilai kemenangan kontra Başakşehir ini bisa jadi modal berharga bagi Setan Merah di laga akhir pekan nanti. Ya, kemenangan ini berarti besar bagi kami, ujar Van de Beek kepada MU TV. Van de Beek menilai Setan Merah tidak boleh cepat berpuas diri dengan kemenangan mereka kontra Başakşehir. Ia menilai pertandingan melawan Southampton juga krusial sehingga timnya harus mempersiapkan diri dengan baik. Sekarang kami harus mengalihkan fokus kami ke akhir pekan. Pertandingan itu akan sangat penting bagi kami. Van de Beek juga menilai posisi United di fase grup Liga Champions masih jauh dari kata aman. Ia menilai Setan Merah harus bekerja keras untuk memastikan lolos ke babak berikutnya. Ya, fase grup masih belum berakhir. Kami memang berada di posisi yang bagus, dan kami harus tetap bekerja keras dan semuanya akan baik-baik saja. Pasalnya Setan Merah saat ini menempati peringkat 10 klasemen sementara di Liga Inggris. Masih menjadi tanda tanya penalti Manchester United, kenapa yang ambil Marcus Rashford bukan Bruno Fernandes? Manchester United sukses mengalahkan Istanbul Başakşehir dengan skor telak 4-1. Momen menarik terjadi setelah Bruno Fernandes mencetak 2 gol pertama Setan Merah. Singkat cerita, tim tuan rumah mendapat hadiah penalti. Seharusnya Bruno Fernandes yang maju sebagai algojo. Pasalnya ia merupakan eksekutor utama penalti Manchester United. Apalagi ia punya kans mencetak hat-trick. Namun, kali ini gelandang Portugal itu menyerahkannya pada Marcus Rashford yang kemudian menuntaskan tugasnya dengan baik. Sebuah misteri tentunya, Bruno Fernandes melewatkan momen ini begitu saja. Ole Gunnar Solskjaer punya jawaban atas misteri penalti ini. Anthony pun mencetak 1 gol penalti lawan Leipzig, jadi kenapa tidak mereka bisa membagi-bagi itu, kata sang manajer seperti dikutip situs resmi Manchester United. Marcus pun merupakan eksekutor penalti yang sangat bagus, dan Bruno sangat percaya diri. Jika Bruno merasa ingin memberikannya pada Marcus, biarkanlah itu, lanjutnya. Bruno Fernandes turut buka suara soal keputusannya memberikan kesempatan penalti kepada Marcus Rashford dan bukan dirinya yang punya kans mencetak hat-trick saat Manchester United mengalahkan Istanbul Başakşehir. Tentu saja setiap pemain ingin membuat hat-trick, tetapi setelah pertandingan di Liga Inggris lawan West Brom, saya memberitahu Rashford bahwa dia bisa mengambil penalti yang berikutnya, kata Fernandes dikutip dari BBC Sport. Selain itu, dia salah satu pencetak gol terbanyak di Liga Champions, jadi penting baginya untuk mendapatkan kepercayaan diri. Tidak masalah siapa yang mengambil penalti selama tim mencetak gol, tambahnya. Tentu saja aksi Bruno Fernandes ini patut ditiru. Dirinya mendahulukan kepentingan tim ketimbang mengejar target pribadi. Good job Bruno Fernandes.